Sebuah film horor dari Jepang yang sangat populer meski tidak horor-horor amat adalah film Sadako, dan film Sadako sendiri diangkat dari kisah nyata yang akan saya jelaskan di akhir film nanti. Jadi jangan skip ya. Jujur saya sebenarnya agak malas membahas film horor karena banyak jump scare-nya, tapi demi kepuasan kalian para pemberani maka saya tetap mencoba merangkum film ini. Jadi daripada lama-lama ketahuan kalau saya memang penakut dan kalian penasaran, jadi langsung saja hihihihi, au, au, au. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang sedang disekap oleh ibunya di dalam lemari, kemudian datanglah sang ibu yang datang dengan sebuah jeligen yang dipenuhi dengan bahan bakar. Sementara itu di sebuah pantai ada seorang nenek yang selalu berkunjung ke sana dan dia mengatakan bahwa kuburan Sadako telah tertutup. Kembali kepada ibu dan anak tadi, si ibu menatap anaknya dengan penuh kebencian dan mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Sadako dan karena hal tersebut, maka dia harus membunuhnya. Namun ketika dia hendak membakar rumahnya, tiba-tiba dan inilah Sadako. Scene berpindah kepada seorang dokter cantik bernama Mayu, seorang dokter psikologi yang sangat dicintai oleh pasiennya, namun dokter senior mengatakan bahwa dia harus menjaga jarak dengan pasien agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini adalah Kazuma, adik sekaligus keluarga satu-satunya yang dimiliki oleh Mayu. Kazuma memiliki sebuah cita-cita yang sangat agung, yaitu ingin menjadi seorang YouTuber seperti saya ini. Meski masih burik, namun sang kakak nampaknya tidak terlalu setuju dengan hal tersebut. Sementara itu Sadako kecil terlihat sedang berjalan tanpa arah dan tujuan setelah insiden yang terjadi di rumahnya. Lalu dia ditegur oleh seorang wanita yang kemudian wanita itu tiba-tiba bunuh diri tepat di depan mata kepala Sadako. Dan mulai dari sini, Sadako kecil itu mengalami depresi sehingga dia memilih untuk tidak banyak bicara. Lalu beberapa saat kemudian datanglah seorang polisi yang kebetulan melihat Sadako. Karena curiga bahwa anak yang di depannya telah kabur dari rumah, maka polisi tersebut beritikat baik untuk membantunya. Namun tiba-tiba Sadako pingsan dan akhirnya polisi tersebut membawa Sadako ke sebuah rumah sakit, tempat di mana Mayu bekerja. Kemudian dokter senior mengatakan kepada Mayu bahwa anak tersebut mengalami amnesia sehingga dia tidak mengingat apapun bahkan dengan namanya sendiri. Sementara itu Kazuma tengah dilanda kebingungan karena kanal YouTube-nya kurang diminati oleh penonton. Kemudian sahabatnya mengatakan bahwa dia harus membuat inovasi baru dengan membuat konten uji nyali karena konten tersebut sangat disukai oleh orang-orang. Dan akhirnya Kazuma mulai mencari informasi tentang tempat paling angker yang bisa dia datangi untuk membuat konten YouTube-nya. Di sisi lain, beberapa polisi datang ke rumah sakit di mana Sadako dirawat. Kemudian polisi tersebut menjelaskan kronologi kebakaran yang baru-baru ini terjadi. Ternyata kebakaran tersebut disebabkan oleh ibu dari Sadako sendiri dan dia meninggal dalam insiden tersebut. Polisi pun memperlihatkan beberapa foto kepada Sadako untuk memastikan apakah Sadako baik-baik saja, dan beruntung Sadako tidak mengalami gangguan apapun. Setelah kejadian tersebut, dia juga memberitahukan namanya kepada polisi bahwa namanya adalah Sadako. Namun tiba-tiba ya, Sadako memasang wajah yang sangat menakutkan dan seketika mainan yang ada di depannya bergerak dengan sendirinya. Namun hal tersebut hanya diketahui oleh Mayu seorang. Dia pun meminta agar pihak kepolisian memberikan waktu kepada Sadako untuk menenangkan diri dan tidak memaksa Sadako untuk mengingat kembali kejadian waktu itu.
Mayu pun melepaskan Sadako agar dia bisa beradaptasi dan saling menjalin silaturahmi dengan anak-anak sebayanya di rumah sakit. Namun ternyata anak-anak tersebut malah menganggapnya aneh dan mulai mengganggu Sadako yang sedang sendirian tanpa adanya teman. Namun ketika mereka mengganggu Sadako, tiba-tiba benda yang ada di sana berjatuhan dan berterbangan hingga hampir mencelakai mereka, dan setelah membuat anak-anak kapok, Sadako langsung pergi meninggalkannya. Namun ketika di lift, tiba-tiba beruntungnya, Mayo segera menemukan Sadako dan langsung pergi membawanya. Kemudian setelah melihat Sadako dalam kondisi siap, Mayo mulai melancarkan pertanyaan demi pertanyaan untuk mengorek informasi dari Sadako. Mayo pun bertanya kepada Sadako tentang kejadian kebakaran yang terjadi di apartemennya. Namun Sadako hanya mengatakan bahwa dirinya selalu berada di tempat yang gelap dan terkadang ibunya selalu mengantarkan makanan kepadanya. Sadako juga mengatakan bahwa dia dikurung dalam lemari dan akan dibebaskan ketika ibunya pulang. Dan seketika itu hati nurani Mayu pun terenyuh dan memegang tangan Sadako. Namun Sadako malah mengatakan bahwa Mayu juga merupakan seseorang yang kesepian. Sadako pun melihat sosok bayangan hitam yang membuatnya ketakutan. Lalu tanpa sepatah kata pun Sadako langsung meninggalkan Mayu yang kemudian langsung pingsan setelah dia keluar dari kamarnya. Singkat cerita, Mayu bertemu dengan sahabat seperjuangan Kazuma yang menanyakan keberadaan Kazuma kepada Mayu karena ternyata sudah beberapa hari ini mereka berdua sudah tidak saling berkomunikasi. Kemudian sahabat Kazuma juga memperlihatkan sebuah situs kepada Mayu yang memperlihatkan postingan Kazuma di sana. Namun ketika Mayu hendak melihat video adiknya, ternyata video tersebut sudah dihapus oleh pemerintah karena telah melanggar pedoman komunitas. Pria tersebut mengatakan kepada Mayu bahwa adiknya telah memasuki apartemen bekas kebakaran 1 bulan yang lalu dan dia bertujuan untuk membuat video uji nyali dan berharap agar kontennya diminati oleh orang-orang. Meskipun dia telah memperingati Kazuma, namun Kazuma memaksa untuk pergi ke sana dan tidak mengindahkan larangannya. Dan sepulang Kazuma dari uji nyali, dia merasa Kazuma sangat aneh dan jugalah mereka terakhir bertemu. Di keesokan sorenya, Mayu mulai mencari tahu tentang hilangnya Kazuma. Kemudian dia membuka kanal YouTube adiknya dan melihat video terakhir sebelum dia dikabarkan menghilang. Dan ternyata Kazuma benar-benar mendatangi apartemen yang dikabarkan angker setelah peristiwa kebakaran yang terjadi di sana. Di dalam video tersebut, Kazuma memasuki TKP dan melihat berbagai macam keganjilan di tempat tersebut. Kemudian perhatian Kazuma tertuju pada sebuah lemari yang di dalamnya dipenuhi dengan jimat pelindung dan juga terdapat beberapa mainan anak kecil dan tempat makanan. Dan hal tersebut mengingatkan Mayu terhadap perkataan Sadako bahwa lemari tersebut adalah tempat tinggalnya. Dan tiba-tiba, lantas apakah yang terjadi dengan Kazuma? Singkat cerita, malam pun tiba. Karena merasa ada yang janggal pada videonya, Mayu pun kembali memutar video tersebut dan terungkaplah alasan Kazuma lari adalah dia telah melihat sesuatu yang ada di belakangnya. Dan ya, sosok itu adalah Sadako. Karena sudah terlalu malam, Mayu pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun dia tidak sengaja melihat pasien yang secara diam-diam masuk ke dalam ruangannya. Dan akhirnya sedikit drama pun terjadi di antara mereka. Kemudian datanglah Sadako kecil yang berhasil melerai mereka berdua. Namun tiba-tiba dia langsung pingsan saat itu juga. Dan beberapa saat kemudian salah satu televisi di sana secara tiba-tiba menyala dan tiba-tiba pula sosok makhluk yang digadang-gadang bernama Sadako itu keluar dari dalam televisi dan langsung menghampiri si pasien. Sementara itu Mayu yang melihat Sadako yang tengah menggoda pasien berinisiatif untuk melarikan diri dengan membawa Sadako kecil bersamanya. Namun tiba-tiba Sadako meraih tangan Mayu dan membuatnya pingsan saat itu juga.
Keesokan paginya dokter dan para staf ceria menemukan mereka bertiga sedang tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian dokter membawa Sadako kecil ke ruangan ICU karena kondisinya sangat berbahaya. Dan sore harinya, Mayo bercerita kepada dokter senior tentang kejadian yang menimpanya semalam. Namun tiba-tiba Mayo berpindah ke dimensi lain yang membuatnya berada di lemari tempat Sadako kecil tinggal. Di sana dia melihat dan merasakan dengan sangat jelas akan penderitaan yang dialami oleh Sadako kecil. Ketika tersadar, Mayo sudah berada di kasurnya dan seketika itu juga dia langsung melihat bekas cengkeraman yang dibuat oleh Sadako di lengannya. Kemudian dia teringat dengan pasien yang pernah berinteraksi dengan Sadako. Dia pun pergi menemui pasiennya dan bertanya tentang siapa Sadako sebenarnya. Lalu pasiennya pun menjawab, dulu ketika dia masih duduk di bangku SMU, banyak sekali orang yang mati karena Sadako. Jadi pada waktu itu terdapat sebuah kutukan bunuh diri yang bisa mengakibatkan kematian ketika hilangnya sebuah harapan, dan kutukan tersebut dimiliki oleh ibunya Sadako. Namun karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Sadako memiliki kekuatan yang lebih hebat dari ibunya. Hanya dengan niat saja, dia bisa dengan mudah membunuh orang lain. Akan tetapi karena sang ayah yang merasa takut dengan kekuatan yang dimiliki Sadako, dia memutuskan untuk membunuhnya dengan melemparkan Sadako ke dalam sumur. Dan setelah itu kemunculah kutukan, di mana yang menerima kutukan sudah dipastikan dia akan mati. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Azuma telah terkena kutukan Sadako dan nyawanya tidak akan tertolong lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Mayo sedang asik melihat video-video lawas adiknya, tiba-tiba salah satu video mengalami error dan memperlihatkan tentang sebuah tempat di mana Kazuma berada, dan hal tersebut cukup membuat Mayo merasa ketakutan. Sementara itu si pasien kedatangan tamu tak diundang, dan keesokan harinya dia pun ditemukan tanpa busana, tanpa nyawa, dengan kondisi yang cukup menghororkan. Beberapa hari kemudian Mayo dan temannya memutuskan untuk mencari Kazuma di tempat dia ditahan. Sesampainya di lokasi, Mayo dan temannya langsung memasuki wilayah gua tempat Kazuma berada. Namun sialnya, tempat tersebut merupakan tempat terlarang dan tidak sembarangan orang bisa memasuki tempat tersebut. Dan hal itu terbukti ketika polisi setempat melarang mereka untuk tidak memasuki tempat tersebut. Tapi untungnya polisi akan membantu mereka mencari Kazuma. Dan datanglah si nenek yang kita lihat di awal. Nenek tersebut memperingatkan mereka akan bahaya dari tempat tersebut. Dia juga menuturkan bahwa tempat tersebut tempatnya para dewa, sehingga orang biasa tidak bisa memasuki tempat tersebut. Dan setiap anak yang terluka karena orang tuanya, maka dewa akan memanggil mereka ke sini dan berakhir dengan terbawa hanyut ke dalam lautan. Karena itu semua merupakan makanan kesukaan Sadako. Nenek itu juga mengatakan bahwa hari ini air laut akan pasang sehingga mereka benar-benar tidak boleh berada di sana. Ditambah lagi dengan adanya bulan purnama yang akan terjadi nanti malam sehingga bisa membuat mereka dalam bahaya. Dan setelah mendengar hal tersebut, Mayo benar-benar risau karena mungkin dia tidak akan pernah bertemu dengan adiknya lagi jika dia tidak menyelamatkannya hari ini. Namun polisi juga mulai menyerah karena air laut akan pasang sehingga bisa membuat mereka dalam bahaya, dan dengan terpaksa akhirnya mereka menghentikan pencarian terhadap Kazuma. Singkat cerita, malam pun tiba. Mayo dan temannya memutuskan untuk kembali ke lokasi di mana Kazuma berada, dan sampainya di sana Mayo pun langsung memperlihatkan kepada temannya di mana lokasi Kazuma berada, tepatnya di sebuah mulut gua yang sudah tertimbun dengan bebatuan dan menyisakan sebuah lubang kecil yang cukup untuk mengintip ke dalam lubang tersebut. Namun ketika Mayo tengah mengintip melalui lubangnya, tiba-tiba sesampainya di dalam gua, Mayo langsung mencari keberadaan adiknya tersebut. Namun perhatiannya langsung teralihkan ketika dia melihat ratusan jimat dan sebuah altar persembahan di sana.
Dan tidak berselang lama akhirnya dia menemukan adiknya yang ternyata sedang berada di pojokan gua tersebut. Namun tiba-tiba dia melihat sosok Sadako kecil yang tengah berdiri di dalam kubangan air. Dan seketika itu juga kenangan masa lalu Sadako kecil dapat dilihat oleh Mayu. Dia melihat bahwa ibunya Sadako menyimpannya di atas altar dan meninggalkannya. Kemudian Mayu menyimpulkan bahwa Sadako ditinggalkan oleh ibunya, tapi dia tidak mati di sana. Dan orang yang dilihatnya di dalam kubangan air merupakan jiwa dari Sadako kecil yang sekarang dirawat di rumah sakit. Kemudian perlahan banyak tangan yang meraih tubuh Sadako dan membawanya ke dalam air. Sementara itu di rumah sakit kondisi Sadako kian kritis dan nyawanya hampir tidak tertolong lagi. Kemudian Mayus langsung menolong Sadako kecil dan berhasil menyelamatkannya, yang kemudian terlihat di kubangan itu terdapat banyak sekali tengkorak manusia yang menandakan bahwa Sadako kecil bukanlah satu-satunya korban yang diambil jiwanya oleh Sadako. Dan perlahan-lahan jiwa Sadako mulai menghilang dari pandangan Mayu dan akhirnya membuat Sadako kecil selamat dari maut. Namun karena Sadako tidak berhasil mendapatkan jiwa dari Sadako kecil, akhirnya dia memutuskan untuk membawa Mayu bersamanya. Akan tetapi Kazuma dengan sigap langsung menyelamatkan kakaknya itu. Hingga pada akhirnya Sadako berhasil membawa Kazuma sebagai pengganti dari jiwa Sadako kecil yang gagal dia bawa. Beberapa hari kemudian Sadako kecil yang pemurung akhirnya mendapatkan kehidupannya kembali, namun berbeda 300 derajat dengan Mayu. Dia mulai menjadi seorang wanita yang murung karena selalu mendapat teror dari Sadako. Arigatou. Onesan ga ita kara modotte koreta. Tamat, ending yang cukup menghororkan. Sedikit penjelasan mengenai Sadako atau hantu Jepang yang identik dengan sumur tua yang penampakannya sama seperti Mbak Kuntilanak, berpakaian putih dengan rambut tergerai di bagian depan. Ada dua versi yang mengisahkan Sadako, yakni versi asli dan fiksi, di mana versi aslinya adalah sebuah perusahaan koran The Asahi Shimbun pernah melaporkan bahwa Sadako dulunya adalah anak kecil bernama Sadako Sasaki. Dia lahir di Hiroshima pada tahun 1943 saat tragedi bom Hiroshima terjadi. Kala itu Sadako masih berusia 2 tahun, namun beruntungnya ia selamat bersama keluarganya. Pada tahun 1965 Sadako tiba-tiba jatuh saat di sekolah. Saat diperiksa dokter, ternyata Sadako mengidap kanker darah yang merupakan efek radiasi bom Hiroshima tersebut. Hingga akhirnya dia meninggal di usia 12 tahun dengan kondisi fisik yang cukup mengenaskan. Sementara versi kedua adalah versi fiksi, di mana sosok Sadako sangat populer di kalangan para pecinta film horor. Sadako merupakan tokoh fiksi dalam novel karya Koji Suzuki. Novel tersebut menceritakan tentang Sadako Yamamura yang merupakan keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan, di mana ibunya sendiri memiliki kemampuan bak paranormal. Sadako berbeda dari anak-anak konvensional pada umumnya, di mana dia lebih suka menyendiri, tidak banyak bicara dan tak suka bermain. Ia juga mempunyai kemampuan goib sama seperti ibunya. Namun karena ayahnya menganggap bahwa kemampuan Sadako merupakan ancaman, maka dia harus membunuh Sadako dengan cara menceburkan Sadako ke dalam sumur. Itulah alasan kenapa hantu Sadako selalu merangkak keluar dari dalam sumur, karena pada dasarnya Sadako akan membalas dendam. Dan itulah sedikit penjelasan mengenai Sadako. Entah itu nyata atau memang hanya dalam film saja, entahlah, hanya Pak Sutradara yang tahu. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan membenci apalagi berniat membunuh anak kandungmu. Itu. Buat kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, ayolah di subscribe. Masih benar-benar memprihatinkan bro channel ini.